Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari akan membacakan sedikit makalah dari kelompok saya, yaitu tentang sejarah lahirnya tasawuf. Tasawuf dalam Islam menurut ahli sejarah sebagai ilmu yang berdiri sendiri lahir sekitar abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Pembicaraan para ahli tentang lahirnya tasawuf lebih banyak menyoroti faktor-faktor mendorong lahirnya tasawuf. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua, faktor eksternal antara lain tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Kedua, tasawuf lahir karena pengaruh filsafat Pythagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Dan yang kedua yaitu faktor internal. Menurut pendapat ini, tasawuf lahir dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang ada di dalam Islam itu sendiri. Fakta-fakta internal ditemukan dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat tertentu yang dapat membawa pada paham mistis. Menurut Abdul Halim Mahmud berpendapat bahwa tasawuf yang ada di dunia Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sinilah benih-benih tasawuf muncul. Bagaimanapun ia mengaku bahwa di dalam perkembangannya unsur-unsur tersebut juga mempengaruhi. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran Hasan al-Basri tentang khauf dan raja. Biografi Hasan al-Basri. Nama asli Hasan al-Basri adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khairah dan beliau adalah anak dari Yasar, budak Zaid bin Sabit al-Ansari. Tepatnya pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah, setahun setelah Perang Siffin. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang pemberani, terbukti dalam setiap peperangan yang diikutinya selalu berada pada garis depan. Selain dari itu, Muhammad bin Sa'ad menjelaskan bahwa beliau merupakan seorang alim dan abid. Keilmuannya yang mumpuni menjadikan dirinya dijuluki sebagai Syekh Kota Bashrah. Selain sufi, beliau adalah pakar dalam ilmu fikih atau hukum Islam, hadis dan tafsir. Buah dari pemikirannya banyak termaktub sebagai kutipan di beberapa kitab fikih dan tafsir. Hasan Basri wafat pada malam Jumat 1 Rajab 110 Hijriah. Menurut putranya, ia wafat pada usia kurang lebih 88 tahun. Di akhir ajalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ruli Rodika akan membacakan makalah kami, yaitu Ajaran Tasawuf Hasan Basri. Ajaran tasawuf secara emantik berkaitan dengan tazkiyatun an-nafsu, yaitu penyucian diri terhadap akhlak mazmumah yang merupakan sikap inkonsisten terhadap perintah dan larangan Allah SWT serta Rasulnya. Dalam sudut pandang ilmu pengetahuan tasawuf merupakan cabang ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak secara sistematis dan peresapan nilai-nilai agama secara batiniah. Tasawuf menawarkan cara-cara dan metode untuk mencapai tujuan tersebut yang dapat dan harus ditempuh oleh salik, orang yang sedang menempuh jalan menuju makrifat Allah dengan cara ta'aruf, yaitu dengan takhali, menjauhkan diri dari akhlak tercela. Dimulai dengan taubat, kemudian dilanjutkan dengan menempuh fase-fase ketasawufan yang disebut dengan maqamat dan ahwal sampai mencapai makrifat. 1. Khauf. Secara bahasa, khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakan, berbahaya atau mengganggu. Secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Khawatir atau
Khawatir kalau-kalau Allah tidak senang padanya, khawatir kalau Allah melupakannya, atau takut kepada siksa Allah. Hasan al-Basri mengemukakan pendapat tentang khauf. Beliau berpendapat bahwa khauf itu adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurnanya pengabdiannya. Takut dan khawatir kalau-kalau Allah tidak senang kepadanya. Karena adanya perasaan seperti itu, beliau selalu berusaha agar sikap dan perbuatannya tidak Yang kedua yaitu raja. Secara bahasa, raja artinya mengharapkan. Secara istilah, yang dimaksud dengan raja adalah menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, berupa keutamaan, ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Dan raja haruslah diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan. Menurut Hasan al-Basri, sikap raja merupakan mental optimisme untuk menggantungkan diri dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Dengan sikap optimisme ini mendorong hambanya untuk selalu berikhtiar dalam mencapai sebuah tujuan, yakni makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga membagikan raja ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama raja al-awam, harapan orang awam, yaitu harapan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali dan sebanyak-banyaknya pahala. Yang kedua, raja al-khassah, harapan orang khusus, yaitu harapan memperoleh ridho dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, raja al-khassah, harapan orang yang paling khusus, yaitu harapan kemungkinan untuk syuhud, menyaksikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. D. Hakikat al-khauf dan al-raja. Khauf dan raja merupakan 2 ibadah yang sangat besar manfaatnya. Bila kedua dimensi ini menyatu dalam diri seorang hamba yang beriman, maka keseimbangan akan diraih dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Sebab dengan khauf akan membawa seorang hamba untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara raja akan menghantarkan seorang hamba untuk selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Rabb-Nya Azza wa Jalla. Begitu pula dengan adanya khauf dan raja, seorang hamba akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Pencipta karena adanya rasa takut. Di samping ia akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan karena adanya pengharapan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fahri Rosyadi akan menjelaskan tentang manfaat dari khauf dan raja. Keharusan seseorang memiliki rasa takut didasarkan atas 2 hal. Pertama, agar terhindar dari kemaksiatan. Kedua, agar tidak membangga-banggakan amal solehnya atau ujub. Adapun keharusan memiliki rasa raja juga dikarenakan 2 hal, yaitu pertama, agar bersemangat melakukan ketaatan, sebab berbuat baik itu berat dan setan selalu mencegahnya. Kedua, agar terasa ringan menanggung rasa kesulitan dan kesusahan. Lanjut lagi materi F, yaitu dasar-dasar Al-Quran tentang khauf dan raja. 1. Dasar-dasar Al-Quran tentang khauf, yaitu pada Quran surah Asy-Syura ayat 14, yang artinya, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan yang kedua, dasar-dasar Al-Quran tentang raja, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218,
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan nikmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.